pagi sekali saya didatangi oleh security sekolah atau satpam menyampaikan bahwa salah satu siswa datang sekolah dengan menunggangi kuda. Ya. Jadi setelah saya bertemu dengan anak kami Rio di pintu gerbang, saya langsung menanyakan kenapa hari ini datang dengan kuda. Lalu ia menjawab, Bapak, motor saya mogok. Awalnya Bapak keberatan saya membawa kuda ke sekolah, Ya. tapi karena takut saya terlambat, Bapak terpaksa mengizinkan saya membawa kuda ke sekolah. Berapa menit kamu menunggang kuda dari rumahmu ke sekolah yang jaraknya 8 kilo itu? 30 menit, Pak. Oh, 30 menit ya. Oh, hari ini bawa lagi kudanya? Ya, Pak. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Beberapa waktu yang lalu, jagat dunia maya kita dikejutkan atau diramaikan oleh fenomena seorang siswa di Nusa Tenggara Timur bernama Rio Jonathan Adu, siswa kelas 12 MIPA, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rote Baradaya, Nusa Tenggara Timur, berangkat ke sekolah di pagi hari menaiki seekor kuda. Ia harus menempuh 8 km perjalanan untuk sampai ke sekolah dari rumahnya di desa Dalek Esa. Kisah ini kemudian viral di jejaring media sosial, terutama di Facebook. Bagaimana kisah sebenarnya dari Rio Jonathan Adu? Telah bersama dengan saya adalah Rio Jonathan Adu yang sekarang berada di Rote Baradaya, didampingi oleh Kepala SMA 1 Rote Baradaya, Bapak Adi Adu SPD. Saya akan menyapa kedua narasumber kita. Selamat siang, Rio Jonathan Adu dan Selamat Pak siang. Adi Adu. Baik. Saya ingin ke Pak Adi Adu dulu. Para pemirsa, mohon maaf kalau nanti di dalam ngobrol kita ada beberapa hal yang tidak nyaman karena saluran internet kita dengan Rote Baradaya belum stabil. Saya mau ke Pak Adi Adu dulu. Pak Adi Adu, apakah benar di sekolah Anda ini masuknya pagi-pagi sekali, Pak? Bisa cerita, Pak? Baik, jadi SMA Negeri 1 Rote Baradaya merupakan satu SMA di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ya. di Pulau Rote, Pulau Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2002. Ya. Dan dalam perjalanan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, tentu ada banyak sekali persoalan yang kami hadapi. Ya. Tetapi juga ada keberhasilan-keberhasilan yang kami raih. Ya. Karena saya sebagai kepala sekolah sekarang ini sudah bertugas mengabdi di sekolah ini sejak tahun 2005. Ya. Dan di tahun 2015 saya dipercayakan untuk menjadi Kepala SMA Negeri 1 Rote Baradaya. Sejak hari Kamis tanggal 2 Maret minggu lalu tahun 2023, tepatnya pagi sekali, saya didatangi oleh security sekolah atau satpam menyampaikan bahwa salah satu siswa atau peserta didik datang sekolah dengan menunggangi kuda. Ya. Dan pada saat itu saya juga kaget karena ini baru pertama kali Ya. ya sejak saya
menjadi kepala sekolah, memimpin sekolah ini. Karena itu saya juga bergegas ke pintu depan di mana anak kami, Rio Jonathan Adu, sementara berada di sana. Rio Jonathan Adu merupakan satu siswa dari 1.133 siswa di sekolah kami. Ia adalah siswa kelas 12 MIPA, program MIPA yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau ujian akhir. Sekolah kami memang terletak di pinggiran kota, di tepatnya di Kecamatan Rote Barat Daya, Desa Oetefu. Pak, bisa dilanjutkan Pak, setelah Bapak melihat siswanya datang ke sekolah nunggang kuda, apa yang Bapak lakukan Pak? Baik, jadi setelah saya bertemu dengan anak kami Rio di pintu gerbang, saya langsung menanyakan kenapa hari ini datang dengan kuda. Lalu ia menjawab, Bapak, motor saya mogok, sehingga hari ini saya datang ke sekolah dengan kuda karena takutnya terlambat. Ya. Karena rumah saya kurang lebih 8 kilometer dari sekolah. Pak, di SMA 1 Rote Barat Daya itu masuk kelasnya jam berapa Pak? Ya, kami di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya, kita masuk sekolah jam 7.15. Jam 7.15 ya Pak ya. Itu siswa Ya. belajar di sekolah sampai jam berapa Pak? Pulang sekolah jam berapa? Sampai dengan jam pukul 13.20. Pukul 13.20 Jam ya. 1:20. Pak Adi Adu, berapa jumlah kelas di SMA 1 Rote Barat Daya dan ini ada jurusannya apa saja Pak? Silakan Pak, dijelaskan Pak. Baik, di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya kami memiliki 2 program studi, Ya. yaitu program studi MIPA dan IPS. Ya. Kurikulum yang kami berlakukan di SMA 1 Rote Barat Daya, kurikulum 2013. Oke. Pak, kalau jumlah dari jurusan atau program studi IPA dan IPS jumlahnya berimbang atau lebih banyak yang mana Pak ini Pak siswanya? Program IPS lebih banyak daripada program MIPA. Setahu Bapak Pak, Rio Jonathan Adu sebagai siswa kelas 12 MIPA ini performan atau prestasinya biasa saja atau ada yang menonjol Pak? Kalau untuk anak kami Rio, dalam hal prestasi dia kategori yang menengah lah. Menengah ya Pak ya? Ya, tidak terlalu dominan. Ya. Pak, kalau boleh diceritakan di SMA 1 Rote Barat Daya ini pernah mempunyai murid berprestasi Pak? Baik, SMA 1 Rote Barat Daya sejak tahun 2016 kami dipercayakan atau ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sekolah rujukan di Kabupaten Rotendao. Ya. Dan ada sejumlah prestasi yang kami raih, misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler yang kami kembangkan di SMA 1 Rote Barat Daya salah satunya adalah Kempo. Oh, Kempo ya Pak ya. Kemarin pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2 anak kami meraih medali perak di ajang tersebut. Pak Kepala Sekolah bisa dibantu, lalu kemudian kuda itu diparkir di mana Pak Adi? Baik, jadi Ya, betul. ada
pagi hari itu hari Kamis tanggal 2 Maret Ya, minggu lalu ketika saya berjumpa dengan anak kami Rio di pintu gerbang bersama dengan kuda miliknya itu, saya sampaikan bahwa kamu luar biasa, ya, kamu hebat. Dan karena anak Rio minta kalau bisa mengikat kudanya di dalam halaman sekolah untuk keamanan kudanya. ya, Kalau saya katakan di dalam sekolah ini kita tidak menyiapkan tempat untuk parkir kuda. ya, Karena itu sebaiknya ikat saja di depan pintu gerbang di sebelah jalan, karena di situ ada juga padang yang bisa kita parkirkan kuda di situ. Ya, lalu Rio juga menyanggupi dan saya perintahkan security untuk menjaga kuda milik Rio. Demikian. Pak Adi, apakah SMA Negeri 1 Rote Barat Daya ini juga akan menerapkan masuk pagi seperti yang diharapkan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat, Pak? Jam 5 pagi, Pak? Tidak. Tidak? Kami masuk sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, Ya, jam 7 jam ya? 7.15. Ya. Mengapa, Pak, tidak mencoba memasukkan siswa jam 5 pagi, Pak? Ya, karena sekolah kami bukan menjadi sasaran Oh, oke. kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, ya. Pak, ini bagaimana bisa cerita, Pak, mengenai persiapan menjelang ujian akhir ketika nanti siswa kelas 12 ini kan akan ganti tahun ajaran baru, Pak. Bisa diceritakan, Pak? Baik, jadi siswa kelas 12 yang ada di SMA 1 Rote Barat Daya yang merupakan calon peserta ujian berjumlah 331 orang. Ya, Ya, salah satunya adalah Rio. ya, Jadi tentu kami sekolah punya langkah-langkah atau strategi untuk mempersiapkan anak-anak kami dalam rangka menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah yang selama ini kami sudah menyampaikan kepada saya selaku kepala sekolah, menyampaikan kepada teman-teman guru, khususnya guru kelas 12, agar mempersiapkan anak-anak dengan baik. ya. Kalau melihat tahun lalu, Pak, tingkat kelulusannya bagaimana, Pak? Ya, tahun lalu kami tingkat kelulusan 100%. Oh, 100% ya. Ya. Dan harapan kami tahun ini juga demikian. Ya, iya. Oh, nomor 2. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Kepala Sekolah, Pak Adi Adu. Pak Adi Adu, terkait dengan siswa-siswa yang ada di SMA yang Bapak pimpin ini, apakah mereka ini kalau dari statistik yang Bapak punya, rata-rata setelah lulus SMA mereka melanjutkan kuliah, bekerja, menjadi anggota TNI atau Polri atau bagaimana, Pak? Dari sebagian besar dari alumni dari SMA Negeri 1 Rote Barat Daya, Pak. Silakan, Pak. Baik, jadi kalau lulusan SMA Negeri 1 Rote Barat Daya selama pantauan saya Ya. kebanyakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, biasanya mereka melanjutkan perguruan tinggi ke luar wilayah NTT atau di dalam wilayah NTT, Pak? Ada juga yang di wilayah NTT kebanyakan, ada juga yang keluar NTT. Ya, setiap tahun itu siswa lulusan kami ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi di Udayana, di Makassar. Oke. Saya mau geser sebentar kepada Rio Jonathan Adu. Rio bisa cerita, Rio, itu kuda milik siapa sebenarnya? Silakan, Rio. Kuda milik bapak saya, Pak. Ya. Jadi kuda itu milik orang tua ya, Rio ya? Iya, Pak. Ya. Rio, ketika Anda mau meminjam kuda itu pada hari itu, apa yang Rio katakan kepada bapak Anda?
Minta izin sama bapak bawa kuda ke sekolah karena motor saya mogok. Bisa cerita Rio, ketika Anda meminjam kuda kepada bapak, bapaknya jawab apa? Awalnya bapak keberatan saya membawa kuda ke sekolah, Ya. tapi karena takut saya terlambat, bapak terpaksa mengizinkan saya membawa kuda ke sekolah. Kuda itu punya nama nggak Rio? Kudanya diberi nama nggak? Tidak, Oh tidak. Kamu sudah berapa lama Ya, Pak. ayahmu punya kuda itu Rio? sekitar 15 tahun, Pak. 15 tahun ya. Sejak umur berapa kamu belajar menunggang kuda? 13 tahun, Pak. Oh, jadi Rio bisa menunggang kuda sejak usia 13 tahun. Nah, selama Ya, Pak. Rio menunggang kuda dari rumah ke sekolah selama 8 kilo itu, apa yang Rio rasakan? Ditonton orang banyak, atau kudanya berontak, atau baik-baik saja? Rasa senang, Pak. Selama perjalanan banyak yang nonton nggak? Banyak, Pak. Ya, terus apa kata mereka melihat kamu naik kuda? Ada yang tertawa, Terus ada apa ada lagi? yang buat video, Oh, ada buat video, terus apa lagi Rio? ada yang foto. Oke. Nah, selama kamu dari rumah ke sekolah, berapa menit kamu menunggang kuda dari rumahmu ke sekolah yang jaraknya 8 kilo itu? 30 menit, Pak. Oh, 30 menit ya. Baik, kamu tahu bahwa peristiwa kamu naik kuda ke sekolah ini jadi viral kapan kamu taunya? Siapa yang memberitahu? Tahu dari teman-teman Ya. dengan bapak ibu guru. Oh, taunya dari teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, setelah sampai di sekolah, kuda itu kamu parkir di mana? Saya tanya ke security, minta izin sama bapak kepala sekolah. Ya, Karena tidak ada parkir untuk kuda, ya, yang ada hanya untuk roda 2 ya. dan roda 4. Maka Lalu? saya minta izin security untuk mengikat kudanya di mana. Oh iya, baik. Rio, apakah pulang sekolah kemudian kamu melewati rute yang sama ketika menaiki kuda untuk pulang ke rumah, Rio? Ya, Pak, setiap kali saya jalan, ikut satu jalan saya, Pak. Oh, satu ya. Dan apakah Kembali lewat jalan yang saya datang, ikut situ, Pak. Ya. Ketika pulang itu, apakah kamu juga menjadi perhatian orang-orang di jalan yang kamu lewati, Rio? Banyak, Pak. Banyak ya? Ya, Ya. Apakah kamu juga nanti akan mengulang kembali berangkat ke sekolah naik kuda lagi enggak? hari ini saya bawa lagi, Pak. Oh, hari ini bawa lagi kudanya? Ya, Pak. Oh, luar biasa. Jadi hari ini naik kuda lagi, berarti nanti pulang sekolah naik kuda lagi ya? Ya, Pak. Apa yang membuat kamu hari ini naik kuda lagi, Rio? Motornya rusak, Pak. Oh, motor rusak lagi. Ngomong-ngomong, motor yang kamu punya Ya. untuk ke sekolah motornya apa, Rio? Motor Supra X125. Oh, motor Supra X. Jadi karena hari ini rusak lagi, maka kamu bawa kuda lagi ya. Nah, sekarang apakah kamu ikut juga merawat kuda itu di rumah, Rio? Ngasih makan, ngasih memandikan atau apa, kamu ikut merawat kuda itu enggak? Ikut, Pak. Ikut ya? Ya, ikut merawat kuda itu. Kamu di rumah punya kudanya berapa? Cuman satu itu? 10, Pak. 10. Jadi kamu di rumah, sekali lagi saya ulang, punya 10 kuda. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Nah, yang kamu naik itu kuda yang sama dengan pada tanggal 2 itu atau kuda yang lain yang kamu naiki hari ini? Kuda yang lain, Pak. Oh, kuda yang lain? Ya, Pak. Oke. Nah, itu kuda-kuda itu bapakmu dapatkan dari mana, Rio? Membeli, menternakkan sendiri atau bagaimana? Bisa dijawab? Membeli sendiri, Pak. Oh, membeli sendiri. Kembali ke Rio ini. Rio ini kan mau ujian ini. Bisa cerita nggak, Rio, persiapan untuk menghadapi ujian akhir ini? Supaya lulus dari SMA Negeri 1 Rote Barat Daya ini. Silakan. Rio bisa cerita persiapan belajarnya bagaimana gitu? Bisa diceritakan, Rio? Ya. Rajin datang sekolah, mengajarkan tugas, dan
persiapan untuk mengikuti ujian. Kalau boleh saya tahu, Rio cita-citanya setelah lulus dari SMA ini mau melanjutkan atau mau bekerja? Melanjutkan ke perguruan tinggi atau apa rencana Rio setelah lulus dari SMA? Cita-cita saya mau jadi tentara, Pak. Oh, jadi sekarang ini mau mencoba untuk masuk ke mana? Ke akademi militer atau kemana ini Rio? Tamas mau tes angkatan darat, Pak. Oh, jadi setelah lulus SMA ini akan mencoba mengikuti seleksi di TNI Angkatan Darat gitu ya. Tidak ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, Rio? Tidak, Pak. Oh, tidak. Rio, kalau boleh saya tahu, orang tuanya ini bekerja sebagai apa, Rio? Petani, Pak. Oh, petani. Bapak petani, ibu juga petani. Ya. Nah, lalu kuda-kuda ini, yang 10 kuda ini di rumah itu sehari-hari yang memelihara siapa, Rio? Saya juga, Pak. Nah, selain kamu yang memelihara siapa lagi selain kamu? Bapak dengan adik. Di rumah kamu punya berapa bersaudara di rumahmu, Rio? 3 bersaudara. Jadi kamu nomor 1. Nomor 2, Pak. Pertanyaan terakhir untuk Rio. Rio, apakah nanti juga, kenapa Anda nggak tiap hari aja naik kuda, Rio? Lebih mana enak naik kuda atau naik motor, Rio? Lebih enak naik kuda, Pak. Oh, kenapa lebih enak naik kuda, Rio? Karena tidak pakai BBM dan ramah lingkungan. Oh, jadi kamu merasa lebih enak karena tidak perlu ngisi BBM dan ramah lingkungan gitu ya. Baik, terima kasih sekali atas ngobrol kita kesempatan kali ini. Moga-moga Rio Jonathan Adu bisa terkabul cita-citanya menjadi anggota TNI AD. Dan terima kasih kepada Pak Adi Adu. Moga-moga pada tahun ini siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rote Baradaya lulus 100%. Dan kemudian para siswanya juga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kalau memang mau melanjutkan, dan bisa mendapatkan pekerjaan kalau memang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rio Jonathan Adu dan Pak Adi Adu SPD. Terima kasih banyak, Pak. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua.